Baiklah, saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dio Hamandrorah. Saya adalah mahasiswa Universitas Bina Dharma, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi tentang analisis perancangan enterprise arsitektur pada sistem pendaftaran PPDB secara online di SMA Negeri 1 Tulung Selapan menggunakan Zekman Framework. Di sini terdapat tiga kegiatan yang akan tiga bagian yang akan dibahas dalam pemaparan materi ini, yaitu latar belakang, analisis perancangan Zekman Framework, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. SMA Negeri 1 Tulung Selapan ialah suatu sekolah menengah atas yang terletak di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah ini memiliki berbagai fasilitas yang cukup mumpuni dalam memenuhi berbagai keperluan dalam belajar mengajar. Namun di sisi lain, sekolah ini masih belum memiliki website sekolah sehingga sedikit menjadi kendala bagi orang-orang ataupun pihak luar jika ingin mengetahui informasi terkait sekolah ini secara online. Jadi melalui kendala tersebut, saya berinisiatif untuk merekomendasikan rancangan website sederhana untuk sekolah tersebut agar dapat mengatasi masalah yang ada dan juga membantu orang-orang luar ataupun pihak dari luar daerah sekolah tersebut untuk melakukan pendaftaran secara online jika ingin mendaftarkan diri untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Tulung Selapan tersebut. Untuk itulah website ini direncanakan untuk dibuat agar dapat membantu sekolah ini untuk memberikan informasi-informasi kepada orang-orang luar ataupun pihak luar daerah jika ingin melakukan pendaftaran di sekolah ini. Lalu yang kedua ada analisis perancangan enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi risiko, KPI, Business Arsitektur dengan teknologi informasi dalam perspektif data atau data arsitektur, aplikasi atau application arsitektur, dan teknologi atau teknologi arsitektur. Enterprise arsitektur banyak digunakan dengan tujuan menyelaraskan antara bisnis dan teknologi informasi di suatu organisasi. Zekman Framework. Zekman Frameworks merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Melalui Zekman Frameworks ini juga memiliki fungsi untuk membantu menyelaraskan kebutuhan IT dan bisnis. Penerapan Zekman Framework pada objek. Yang mana di sini yang pertama yaitu tahapan what. Adapun kolom what yang ada pada SMA Negeri 1 Tulung Selapan antara lain skop bagian ini menjelaskan entitas apa saja yang ikut berperan dalam proses registrasi PPDB SMA Negeri 1 Tulung Selapan. Di mana entitas-entitas yang berperan tersebut terdapat 3, yaitu admin, calon peserta didik, dan pihak sekolah. Tahapan selanjutnya yaitu how. Adapun kolom ini membahas bagaimana proses registrasi PPDB SMA Negeri 1 Tulung Selapan melalui desain UML. Di sini desain UML yang pertama yaitu desain enterprise model. Terdapat 3 aktor juga, yaitu peserta didik, pihak sekolah, dan juga admin. Di sini peserta didik dapat melakukan 2 kegiatan, yang mana 2 kegiatan ini akan direspon oleh admin nantinya. Yang mana kegiatan pertama yaitu berupa mengakses website, dan kegiatan yang kedua yaitu melakukan registrasi PPDB. Lalu pihak sekolah juga melakukan satu kegiatan yaitu menerima laporan akademik
dari admin nantinya. Lalu desain UML selanjutnya yaitu ada use case diagram. Di sini terdapat 3 aktor juga, yaitu calon peserta didik, pihak sekolah, dan juga admin. Calon peserta didik di sini memiliki 4 kegiatan. Yang pertama, mengakses profil sekolah. Jadi dalam masuk ke website tersebut, calon peserta didik dapat melihat ataupun mengetahui informasi-informasi terkait profil sekolah yang ada, baik mulai dari nama sekolah tersebut, nomor identitasnya, luas sekolah tersebut, siapa kepala sekolahnya, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu mengakses informasi sarana dan prasarana. Jadi dalam website itu juga calon peserta didik dapat mengetahui informasi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Mulai dari fasilitas bangunan, lapangan olahraga, laboratorium, perpustakaan, kantor, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu melakukan registrasi PPDB via online. Ini merupakan kegiatan utama dan juga fitur utama yang ada dalam website tersebut, yang mana calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran online melalui website tersebut. Selanjutnya ada mengetahui kontak pihak sekolah. Di sini calon peserta didik juga dapat mengetahui nomor telepon ataupun media sosial dari sekolah tersebut sehingga dapat melakukan komunikasi nantinya jika ingin membutuhkan informasi yang lebih lanjut. Lalu admin memiliki beberapa kegiatan juga, yaitu mengupdate informasi sekolah berupa mengelola informasi ataupun data sekolah dalam website tersebut, yang mana harus diperbarui secara berkala agar informasi yang diberikan itu tidak tertinggal dan juga tetap yang terbaru. Selanjutnya memberikan informasi profil sekolah, yang mana ini merupakan bentuk penyajian informasi keterangan dari profil sekolah yang disajikan ke dalam website tersebut. Selanjutnya menerima data registrasi calon peserta didik. Ini merupakan respon dari calon peserta didik yang melakukan registrasi sebelumnya. Mana setelah melakukan registrasi, admin akan menerima data-data registrasi dari calon peserta didik tersebut, kemudian memprosesnya ke tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya memberikan informasi sarana dan prasarana, yang mana ini merupakan penyajian keterangan-keterangan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah melalui website tersebut. Dan selanjutnya memberikan info kontak sekolah, mencantumkan nomor HP ataupun sosial media ke dalam website tersebut agar kontak-kontak tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi sekaligus informasi bagi calon peserta didik nantinya. Selanjutnya ada pihak sekolah yang mana memiliki satu kegiatan, yaitu menerima laporan akademik yang akan didapatkan dari admin nantinya. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini activity diagram yang disajikan yaitu berupa proses pendaftaran peserta didik baru via online melalui website tadi. Yang mana di sini calon peserta didik mula-mula melakukan akses website sekolah, lalu memilih menu PPDB, memilih submenu registrasi online, mengisi formulir registrasi online yang ada, mengirim data registrasi online, dan kemudian admin akan menerima data pendaftaran online dari calon peserta didik tersebut. Setelah itu, admin akan memproses data registrasinya, lalu calon peserta didik tinggal menunggu pemberitahuan melalui email mereka masing-masing. Lalu untuk tahapan selanjutnya ada where. Pada kolom where akan dibahas lokasi yang digunakan untuk pengembangan lokasi bisnis utama, yaitu lokasi di mana perancangan website dilakukan. Scope Enterprise Model System Model, mengembangkan site link topologi dari website sekolah SMA Negeri 1 Tulung Selapan. Adapun website yang dirancang berada di jaring internet dan juga platform dari Google
yang menjadi tempat mengakses website pada umumnya. Selanjutnya ada tahapan HU, adapun pihak-pihak yang berperan dalam proses registrasi PPDB SMA Negeri 1 Tulung Selapan, yaitu calon peserta didik, berperan dalam mengakses website sekolah, mengetahui informasi seputar sekolah, melakukan registrasi online, dan mengetahui kontak pihak sekolah. Yang kedua, pihak sekolah berperan dalam menerima laporan akademik dari admin, kemudian admin mengatur website sekolah, mengupdate informasi-informasi seputar website sekolah, melaporkan laporan akademik ke pihak sekolah, dan memberikan informasi-informasi seputar sekolah melalui website. Selanjutnya ada when. Pada kolom ini akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan proses registrasi PPDB secara online. Adapun langkah-langkahnya antara lain, calon peserta didik mengakses website sekolah di alamat web www.smansalus.com. Kemudian memilih menu PPDB, lalu memilih submenu registrasi online. Selanjutnya mengisi form pendaftaran yang ada. Setelah itu mengirimkan data registrasi. Dan terakhir setelah data terkirim, calon peserta didik tinggal menunggu pengumuman melalui email masing-masing. Lalu pada kolom Y akan dibahas mengenai rencana jangka panjang dari SMA Negeri 1 Tulung Selapan. Rencana jangka panjang ini biasanya mencakup visi dan misi perusahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, kreatif, produktif, dan berorientasi objek. Adapun visi dan misi dari SMA Negeri 1 Tulung Selapan itu antara lain, visinya terwujudnya sekolah berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa, membentuk siswa yang berkarakter serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Misinya meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik melalui peningkatan mutu pembelajaran, meningkatkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, menumbuhkan penghafalan dan pengamatan terhadap agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, membentuk peserta didik menjadi lulusan yang cerdas, dan melaksanakan manajemen yang aspiratif dan komunikatif. Lalu bagian ketiga yaitu kesimpulan dan saran. Enterprise Arsitektur merupakan media yang dapat memberikan kemajuan terhadap proses bisnis ataupun berbagai kegiatan operasional dalam suatu perusahaan. Dengan adanya penerapan Zekman Framework juga dapat membuat enterprise arsitektur yang dihasilkan menjadi lebih baik dan lebih efektif serta efisien. Peran arsitektur enterprise ini sendiri dapat menjadi pengembangan sistem informasi dan investasi IT jangka panjang ke depannya. Website sekolah tersebut dapat menjadi media yang bermanfaat ke depannya untuk para siswa-siswi dalam melakukan pendidikan nantinya. Baik Zekman Framework ataupun Enterprise Arsitektur telah menjadi media hasil pemanfaatan peran IT demi dunia pendidikan yang lebih maju ke depannya. Jadi sebagai manusia dan juga masyarakat umum, kita sudah seharusnya sebaik-baik mungkin dapat memilah dan juga memanfaatkan teknologi dengan baik. Mengambil apa yang baik dan juga membuang apa yang buruk. Dengan kita dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, kita akan merasakan dampak serta manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari dalam bidang pendidikan, seperti yang dijelaskan tadi dalam bentuk website, contoh kecilnya, teknologi-teknologi IT, media sosial, ataupun yang lainnya. Untuk itulah, marilah kita manfaatkan peran IT dengan sebaik mungkin dan tidak menyalahgunakannya untuk keperluan pribadi ataupun kejahatan lainnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, pengucapan, ataupun PPT yang dibuat, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk partisipasi dan juga waktunya saya ucapkan terima kasih.